Hai semua, perkenalkan nama saya Deviana Sarani dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fisika, yaitu gelombang mekanik, dan akan melakukan praktikum seputar gelombang mekanik. Oke, yang pertama ada pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini adalah sebuah gelombang yang dalam peramatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contohnya seperti gelombang air dan gelombang bumi. Gelombang mekanik ini memiliki jenis-jenisnya dan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan arah getarnya dan berdasarkan amplitudonya. Yang pertama, yaitu berdasarkan arah getarnya dibagi lagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal seperti pada gambar adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contohnya gelombang tali. Sedangkan untuk gelombang longitudinal seperti gambarnya di sebelah kiri adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Contohnya gelombang bumi. Sedangkan jenis gelombang mekanik berdasarkan amplitudonya juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan, seperti pada gambar, adalah gelombang yang bergerak dengan amplitudo bernilai tetap. Contohnya gelombang air. Sedangkan gelombang stasioner, seperti pada gambarnya di sebelah kanan, adalah gelombang yang bergetar seiring waktu tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Contohnya adalah gelombang pada sinar gitar. Setelah kita mengetahui pengertian tentang gelombang mekanik, jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah getarnya dan berdasarkan amplitudonya, kita masuk ke dalam besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal yaitu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan panjang gelombang pada gelombang longitudinal yaitu panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu regangan. Dengan rumusnya, lambda sama dengan L per N. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, L adalah panjang tali dengan satuan meter, dan N adalah jumlah gelombang. Kemudian ada periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. T besar ini adalah periode, T kecil adalah waktu, N adalah jumlah gelombang, dan F adalah frekuensi. Besaran pada gelombang yang ketiga ada frekuensi gelombang, merupakan jumlah gelombang tiap second dengan rumus F sama dengan N per T kecil, atau F sama dengan 1 per T besar. F adalah frekuensi, N itu jumlah gelombang, T kecil waktu, dan T besar periode. Yang keempat ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap second, dengan rumus V sama dengan lambda per T besar, atau V sama dengan lambda dikali F. V adalah cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, T besar periode, dan F sama dengan frekuensi. Besaran yang kelima ada simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah amplitudo, yaitu jarak simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Setelah saya menjelaskan pengertian jenis-jenis gelombang serta besaran-besaran yang terdapat pada gelombang, saya akan melakukan praktikum. Sebelum itu, tujuan saya melakukan praktikum ini yang pertama, menentukan jenis gelombang mekanik berdasarkan hasil percobaan. 2. Dapat mengetahui dan menghitung besaran-besaran pada gelombang mekanik, yaitu periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang berdasarkan hasil praktikum. Dan yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil praktikum pertama dan praktikum kedua. Baiklah, kita masuk ke praktikum pertama. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahan. Ini ada tali dengan panjang yang sudah ditentukan. Untuk saya, panjangnya 335 cm atau diubah ke meter menjadi 3,35 meter. Dan kayu atau apapun itu yang dapat digunakan untuk praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang akan saya jelaskan nanti.
Ini dia langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan untuk praktikum. Ikat salah satu ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban. Pegang kayu dan goyangkan kayu yang sudah diikat dengan tali. Kemudian, hitunglah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan. Setelah kita melakukan praktikum, dapat kita ketahui L-nya sama dengan 335 cm, diubah ke M menjadi 3,35 meter. T-nya 1 second, N-nya 1,5 lambda. Yang kita tanyakan di sini itu ada frekuensi, periode, panjang, dan cepat rambat gelombang. Kemudian, frekuensi gelombangnya ini masukkan rumusnya, F sama dengan N per T. N-nya 1,5 dan T-nya 1. Jadi 1,5 per 1 hasilnya 1,5 Hz. B. Periode gelombang. Masukkan rumusnya, itu T besar sama dengan 1 per F. 1 dimasukkan F-nya tadi 1,5, menjadi 1 per 1,5 hasilnya 0,6 second. Kemudian kita menghitung panjang gelombang. N sama dengan L. N-nya ini 1,5 lambda, L-nya 3,35. Menjadi lambda sama dengan 3,35 per 1,5. Jadi lambdanya ini atau panjang gelombangnya ini hasilnya didapatkan 2,23 meter. Yang terakhir ada cepat rambat gelombang. Masukkan rumusnya itu ada V sama dengan lambda per F. Lambdanya kita masukkan yang tadi itu 2,23 dikali 1,5. 1,5 ini frekuensinya. Mendapatkan hasil menjadi 3,34 meter per second. Kita lanjut ke praktikum kedua. Ini ada tali dengan panjang yang sudah ditentukan. Milik saya yaitu 335 cm, diubah ke meter menjadi 3,35. Dan gabus 2 yang akan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut. Dan ini langkah-langkah untuk praktikum kedua. Siapkan alat dan bahan untuk praktikum. Ikat salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Kemudian, hitunglah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke hitungan praktikum kedua. Diketahui L sama dengan 335 cm diubah ke meter menjadi 3,35, T-nya 5 second dan N-nya 8 lambda. Yang kita tanyakan di sini ada frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Frekuensi F sama dengan N per T kecil. N-nya 8, T-nya kita masukkan itu 5, jadi 8 per 5 sama dengan 1,6 Hz. Yang B, periode, T besar sama dengan 1 per F. 1 per F-nya tadi adalah 1,6. Jadi 1 per 1,6 sama dengan 0,63 second. Yang C, panjang gelombang. N sama dengan L. N-nya kita masukkan 8, L-nya 3,35. Lambda sama dengan 3,35 per 8. Jadi panjang gelombangnya kita dapatkan dari hasil 3,35 per 8 ini adalah 0,42 meter. Dan hitungan terakhir itu cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. Lambda itu kita masukkan yang tadi 0,42 meter dikali F-nya 1,6 dan dapatlah hasilnya 0,68 meter per second. Baiklah, kita masuk kesimpulan praktikum. Praktikum pertama dan kedua, kita dapat mengetahui bahwa praktik menggunakan tali dan kayu atau tali dan gabus termasuk dalam jenis gelombang transversal.
Kemudian kita juga dapat mengetahui dan menghitung besaran-besaran gelombang, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang dari praktikum menggunakan tali dan kayu ataupun tali dan gambus. Baiklah, sekian hasil video saya tentang gelombang mekanik dan praktikum gelombang mekanik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau praktikum, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.